Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah ekonomi bangunan. Kali ini kita masuk ke pokok bahasan tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kita akan mengupas apa itu sustainable development dalam hal ini, termasuk nanti bagaimana tujuan dari pembangunan berkelanjutan, apa yang menarik dari kajian tentang sustainable development ini, terutama nanti coba saya akan elaborasi dengan konteks pembangunan desa. Nah, coba kita akan elaborasi. Tapi yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu sustainable development. Ya, sebenarnya sustainable development ini agenda besarnya adalah tentang bagaimana kemaslahatan manusia di planet bumi ini itu seperti apa. Jadi banyak negara-negara yang gelisah pada saat itu, sekitar 193 negara ya bersepakat melalui PBB untuk membuat suatu roadmap besar di dalam perencanaan pembangunan di negara masing-masing, sehingga dari 193 negara itu isu SDGs ini bersepakat. Itu memang disepakati di tahun 2015, tepatnya 23 September, yang dilanjutkan untuk membuat tuntunan kebijakan dan pendanaan 15 tahun ke depan, artinya sampai 2030. Dan di Indonesia itu sudah ada ratifikasinya di Bappenas. Saudara-saudara bisa baca di dokumen ini, roadmap ini. Teman-teman nanti juga bisa download tentang peta jalan SDGs di Indonesia menuju 2030. Saya kira ini bacaan penting juga agar teman-teman membaca tentang SDGs versi Indonesia. Di sini ini banyak hal, nanti arah kebijakannya itu seperti apa versi Indonesia ada di sini. Tapi sebelum ke sini saya mau melanjutkan materi saya tentang SDGs ini dulu. Nah, SDGs ini memang merupakan penyempurnaan dari MDGs atau Millennium Development Goals. Dan MDGs ini selesai 2015, sehingga agenda besar dari MDGs itu ya banyak yang belum selesai gitu, banyak yang belum tercapai, maka bersepakat negara-negara itu untuk disempurnakan melalui SDGs ya. Nah, apa penyempurnaannya? Ada 7 hal ini, lebih komprehensif. Zero goals, menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, ada prinsip inklusif, no one left behind, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan itu ya banyak. Kemudian memperluas sumber pendanaan dan memuat cara pelaksanaan atau mean of implementationnya itu detail itu. Detail kalau di SDGs ini. Ini tadi tentang penyempurnaan. Yang menarik misalnya tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam hal ini di sustainable development di SDGs misalnya. Sebagai satu penyempurnaan itu ada aktivitas filantropi misalnya. Di MDGs belum ada pengakuan atas aktivitas filantropi. Tetapi di SDGs ini dalam hal akomodasi pembangunan, saya kira keterlibatan filantropi tentang zakat misalnya, ini kan menjadi concern kajian ekonomi Islam yang saya kira juga terakomodir di dalam roadmap atau peta yang akan disasar dari sustainable development ini sendiri. Saya kira nanti bisa diperjelas, nanti coba akan kita diskusikan. Misalnya inklusif itu secara spesifik menyasar kepada yang rentan gitu. Inklusif itu kalau misalnya satu contoh saja, misalnya tentang akses keuangan gitu, akses permodalan. Ini kan dalam hal akses keuangan misalnya, inklusif itu yang seperti apa? Memang SDGs ini meminta ada atau penyempurnaan ada tentang inklusif di dalam hal pembangunan. Termasuk inklusif itu juga bisa diartikan tidak hanya
sektor ekonomi, misalnya sektor pendidikan harus inklusif, sektor kesehatan juga harus inklusif, dan seterusnya. Ini tujuan dari Sustainable Development. Ada 17 tujuan di dalam SDGs. Ini kita agak berdetail. Tujuan pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Artinya kemiskinan ini memang problem besar umat manusia di seluruh negara. Artinya isu kemiskinan ini masih isu yang pertama dan menarik di dalam SDGs itu. Sehingga kalau di mata kuliah kita kemarin itu ada pokok bahasan tentang problematika kemiskinan, masalah tentang kemiskinan, ya saya kira isu itu sesuai dengan apa yang ada di SDGs. Kemudian tanpa kelaparan, ada kehidupan yang sehat dan sejahtera, ada tentang pendidikan berkualitas. Saya kira ini juga dekat dengan apa yang kita kaji di dalam ekonomi pembangunan, kan. Kemudian tentang kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, tentang energi dan yang terbarukan dan terjangkau. Yang kedelapan misalnya tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tujuan-tujuan ini saya kira kontekstual sekali dengan mata kuliah kita, kan, dengan mata kuliah ekonomi pembangunan. Kemudian tentang infrastruktur, berkurangnya kesenjangan atau disparitas, terutama adalah kesenjangan antar negara dalam hal ini, dalam sustainable development ini. Artinya adanya negara maju, negara miskin di dalam satu pertentangan di dalam pembangunan ekonomi ini menjadi agenda sustainable development, bahwa jangan sampai kesenjangan itu meruncing di antar negara. Ada negara yang maju sekali tetapi ada satu sisi negara yang miskin sekali atau tertinggal begitu. Kemudian tentang perkotaan, pembangunan berkelanjutan di perkotaan itu juga masuk tujuan, termasuk dalam hal ini tentang pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Artinya ya soal isu sampah dan seterusnya itu ada di sini. Tentang perubahan iklim juga ada di sini. Tentang tadi lingkungan dan sampah misalnya ada di sini. Ekosistem laut seperti materi kemarin kita bicarakan tentang pertanian dan kelautan, itu juga menjadi tujuan dari SDGs. Kemudian tentang hutan, ya, tentang bagaimana ekosistem lestari dan hayatinya. Kemudian perdamaian dan keadilan kelembagaan yang tangguh, ya, artinya inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua. Sampai yang terakhir dalam hal ini adalah muatnya sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global. Nah, dari 17 tujuan SDGs ini, teman-teman nanti bisa mendalami, ya. Saya kira mana tujuan-tujuan yang menjadi prioritas dan penting di Indonesia misalnya, itu apa. Seperti nanti kita coba kontekskan dengan roadmap itu tadi yang ada di Bappenas tadi. Nah, ini pilar-pilarnya ada 4 pilar, ya. Kalau pilar itu tidak bisa ditinggalkan salah satu. Artinya pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola ini menjadi bagian terintegrasi, puzzle-puzzle yang saling menguatkan di dalam sustainable development. Sehingga kita tidak bisa, kalau dalam hal ini adalah hanya fokus pada pilar pembangunan ekonomi karena kita belajar ekonomi pembangunan begitu. Tidak bisa tanpa melibatkan pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. 4 pilar ini menjadi agenda penting di dalam SDGs. Nah, kita memang fokus belajar di mata kuliah ini hanya di pilar pembangunan ekonomi. Ya, targetnya banyak juga ternyata di dalam tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17 ini. Itu masuk di pilar pembangunan ekonomi. Pilar yang pembangunan sosial, tujuan yang mana? Ya, ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5 itu pilar pembangunan sosial. Lingkungan 6, 11, 12, 13